Selamat datang di channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 17 tanaman yang dipercaya menghambat datangnya rezeki jika ditanam di depan rumah menurut Primbon Jawa. Rupanya ada beberapa tanaman yang disebutkan Primbon Jawa bisa menghambat rezeki seseorang. Oleh sebab itu, Primbon Jawa sarankan jangan menanam tanaman tersebut di depan rumah atau di sekitar rumah, agar rezeki kembali lancar. Dan alangkah baiknya jenis tanaman ini ditanam di ladang yang jauh dari rumah kita. Karena selain kurang elok dan menimbulkan banyak sampah, beberapa tanaman ini memiliki energi yang tidak baik menurut Primbon Jawa. Sekurangnya ada 17 tanaman penghambat datangnya rezeki menurut kitab Primbon Jawa. Apakah salah satu di antara 17 ada di sekitar rumah kita? Mari kita simak video ini sampai akhir supaya kita bisa dapat jawaban lengkap. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah video yang berkaitan dengan mitos yang belum teruji secara ilmiah, jadi untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Perlu diketahui tidak semua tanaman membawa keberuntungan. Ada beberapa tanaman yang kita tanam di sekitaran rumah walaupun tampaknya baik, malah membuat tidak baik untuk kehidupan kita. Memang setiap tanaman mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing, hanya saja tidak tepat dalam penempatannya atau menanamnya. Kalau tanaman yang tidak tepat pada tempatnya maka bisa membuat sial, rezeki tidak lancar atau bisa membuat kebangkrutan. Nah, apa saja tanaman yang bisa menghambat rezeki dalam kepercayaan Primbon Jawa? Berikut 17 tanaman penghambat rezeki menurut Primbon Jawa, di mana urutan pertama adalah pohon asam Jawa. Primbon Jawa menjelaskan, selain pohonnya rimbun dan besar, sehingga akan banyak sampah yang dihasilkan oleh pohon asam Jawa, itu berarti secara otomatis halaman depan rumah jadi kotor dan tidak sedap dipandang mata. Bukan itu saja, ternyata pohon asam Jawa itu mudah mengundang kedatangan makhluk halus. Sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga itu karena makhluk halus tersebut. 2. Pohon beringin. Tanaman beringin itu sifatnya teduh dan besar. Jika ditanam di bagian antara timur laut, itu kurang bagus sebab bisa menghalangi energi positif yang masuk ke dalam rumah kita. Selain itu, pohon beringin juga bisa mengundang makhluk halus. Sehingga menurut Primbon Jawa juga akan menyebabkan kurang harmonis dalam rumah tangga hingga rezeki dan keberuntungan menjadi terhambat. 3. Pohon sawo. Pohon sawo memang buahnya terasa enak dan lezat. Tapi siapa sangka bahwa pohon sawo juga sering digunakan oleh makhluk halus seperti genderuwo. Dan biasanya hal itu ada anak kecil di rumah biasanya suka diganggu oleh makhluk jenis genderuwo. Pohon ini juga bisa memberikan energi negatif yang membuat rezeki serta keberuntungan menjadi terhambat. Apalagi, jika ditanamnya di depan atau di samping rumah. 4. Pohon aren. Menurut Primbon Jawa, pohon kolang-kaling tidak beda dengan pohon beringin. Karena sangat efektif mengundang energi negatif, juga memancing datangnya makhluk halus. 5. Pohon kapuk atau kapas. Pohon kapuk biasanya menyebarkan debu-debu yang berasal dari buah pohon tersebut. Primbon Jawa menjelaskan, debu-debu itu merupakan energi negatif untuk kehidupan kita. Selain itu juga pohon kapuk merupakan pohon yang disukai makhluk halus sejenis genderuwo atau kuntilanak. Makhluk tersebut akan mengganggu ketentraman rumah tangga, untuk itu jangan tanam pohon ini di sekitaran rumah kalian. 6. Pohon kluwih. Pohon kluwih pohonnya seperti pohon sukun tapi buahnya berbeda, buahnya ada berbulu seperti nangka. Menurut Primbon Jawa, pohon kluwih ini memancing energi negatif bila ditanam di halaman rumah.
7. Pohon nangka. Pohon nangka sendiri memancarkan energi negatif bila ditanam di sekitaran rumah, karena pohon nangka memiliki energi yang tidak baik. Selain itu, pohon nangka juga disukai dan selalu dijadikan rumah oleh makhluk halus. 8. Pohon belimbing asem. Pohon belimbing ini jangan ditanam di sekitaran rumah. Hal itu menurut Primbon Jawa karena pohon belimbing juga memancarkan energi negatif yang kuat, sehingga akan menghambat datangnya rezeki bagi pemiliknya. 9. Pohon pepaya. Leluhur masyarakat Jawa percaya kalau pohon pepaya mudah sekali menarik energi negatif. Secara filosofis, pepaya itu dekat dengan kata payah, bisa jadi menimbulkan kebangkrutan, sakit-sakitan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Sehingga dijelaskan Primbon Jawa, pohon pepaya ini nantinya akan membuat kehidupan rumah tangga terganggu dan rezekinya menjadi seret. 10. Pohon pisang. Pohon pisang bila ditanam di depan, di samping atau belakang rumah kita akan menimbulkan kesan tidak baik. Efek negatif dipancarkan oleh pohon pisang kadang berpengaruh dengan kehidupan pemilik rumah. Seperti contoh, rezeki terhambat atau ada saja halangan yang membuat pemilik rumah kekurangan segala sesuatu. 11. Pohon anggur. Masyarakat Jawa sudah lama meyakini kalau pohon anggur memberi energi sangat negatif. Di samping pohon yang membuat gatal, juga bisa menyebabkan kebangkrutan. Menurut Primbon Jawa, pohon anggur itu memiliki energi negatif yang ditimbulkan oleh sebab itu tidak baik ditanam di depan rumah. 12. Pohon jagung. Banyak orang yang percaya jika menanam pohon jagung di depan rumah bisa membuat penghuni rumah memiliki efek kurang baik. Seperti contoh, keharmonisan antar keluarga bakal terganggu atau terguncang, karena energi dari pohon jagung dipercaya kurang baik. 13. Tanaman berduri. Jenis tanaman berduri banyak sekali jenisnya, seperti contohnya kaktus atau bougainville. Tanaman berduri dipercaya bisa memecah energi, terutama tanaman kaktus yang suka tumbuh di wilayah kurang air dan itu bisa membuat energi kita kering, tapi kalau ditanam di samping atau belakang rumah itu tidak apa-apa. Akan tetapi tidak baik jika tanaman jenis berduri ini ditanam di depan rumah kita. 14. Tanaman bunga yang tumbuh dekat kuburan. Menurut Primbon Jawa, tanaman yang tumbuh di kuburan juga dilarang ditanam di depan rumah. Banyak orang yang menanam tumbuhan tersebut karena memiliki penampilan yang cantik. Tetapi yang perlu diketahui ini bukanlah jenis tanaman yang ditanam di sekitaran rumah yang biasanya. Karena pohon jenis ini identik serta berbau dengan kematian dan bisa membuat energi kita melemah dan pikiran menjadi buruk. 15. Pohon kelapa. Primbon Jawa menjelaskan, kalau ditanaman di depan rumah, pohon ini akan memecah energi positif menjadi energi negatif. Selain itu berbahaya bagi keselamatan penghuni rumah, terlebih bila buah atau ranting keringnya jatuh mengenai genteng rumah. 16. Tanaman bergetah putih. Kemudian, ke-16 yaitu pohon yang bergetah putih, dan biasanya sangat lengket. Menurut Primbon Jawa, pohon jenis ini juga akan mudah menarik energi negatif yang akan menghalangi energi positif masuk ke dalam rumah. 17. Tanaman yang sudah mati. Tanaman mati atau kering di depan rumah, sebaiknya cepat disingkirkan dan dibersihkan. Sebab dijelaskan Primbon Jawa bahwa tanaman tersebut akan mempengaruhi pikiran kita menjadi tidak karuan dan tidak tenang. Sehingga rezeki serta keberuntungan kita bisa terhalang. Di samping itu, pohon yang sudah mati bisa memancing kehadirannya makhluk halus dan membuat keharmonisan rumah tangga berkurang. Itulah tadi pembahasan tentang 17 jenis tanaman penghambat datangnya rezeki menurut Primbon Jawa. Semoga selalu. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.